Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau yang siapkan hati kami saat ini untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat kami mengerti, ingatkan setiap kami Tuhan. Biar setiap firman ini boleh menjadi pelita dalam hidup kami, yang dapat menerangi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Walaupun kami melihat saat ini dunia yang sedang dalam kegelapan, tapi kami percaya pelita-Mu ini yang akan menerangi setiap langkah kami, supaya kami tidak salah jalan dan kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini saya akan sharing. Saya diingatkan tentang wanita yang sakit pendarahan, yang saat itu menjamah jubah Yesus. Saudara, saya diingatkan kerohanian kita saat-saat ini seperti gambarannya seperti saat kondisi saat itu. Di mana saat Tuhan Yesus ini berbicara dan Tuhan Yesus ini menyampaikan firman dan lain sebagainya. Banyak orang itu yang berkumpul dan berdesak-desakan, mereka hanya mengagumi Yesus ini walaupun secara fisik mereka dekat. Tapi mereka nggak mau melekat atau mendekatkan dan menjamah Yesus. Mereka hanya kagum dengan banyak sekali orang dalam gereja ini yang cuma senang akan firman Tuhan. Saya senang memuji Tuhan, saya PW setiap pagi. Saya membaca Alkitab, saya melakukan itu semuanya, tapi itu semua hanya dalam rutinitas dan tidak mempunyai yang namanya passion atau hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Banyak sekali orang Kristen, ini sambil mendengarkan ini, sambil kita koreksi pribadi kita ya. Saya juga mengoreksi akan hati saya sendiri. Apakah benar pengikutan kita ini karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan? Atau kita senang karena kita ini, saya senang melayani Tuhan. Tapi kita tidak mempunyai keintiman dan kehidupan pribadi atau pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri. Karena saat kita hanya berdesak-desakan, saat kita menjadi the crowd, saat kita hanya menjadi orang kebanyakan, kita tidak akan pernah bisa menerima janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bisa menikmati akan setiap firman yang indah itu, yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan berbeda sekali dengan orang yang sakit pendarahan ini. Dia tahu dengan pasti kalau dia cuman berjalan di dalam kerumunan, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kesembuhan. Dia tahu kesembuhan itu datangnya dari Yesus sendiri. Dan dia memberanikan diri untuk menghampiri dan menjamah jubah Yesus saat itu. Dan dia mengalami yang namanya kesembuhan. Dan kita baca di Alkitab itu saat Yesus mengatakan, siapa yang menjamah jubahku? Dan murid-muridnya berkata, Tuhan, kamu ini kok ada-ada aja. Kan kita lagi desek-desekan. Kita lagi desek-desekan, pasti adalah yang megang jubah kamu. Tapi ternyata berbeda, saudara. Tuhan dapat merasakan saat kita menjamah jubahnya, antara cuma nyenggol atau cuma pengen tahu, aku tuh datang ke gereja cuma pengen diberkati, aku mengikut Yesus cuma karena aku pengen disembuhkan dari penyakitku. Aku ke gereja supaya keluargaku semuanya diberkati. Motivasi yang berbeda itu tidak akan pernah menggetarkan dan tidak akan pernah ada kuasa yang keluar dari jubah Yesus. Tapi saat seorang wanita ini menghampiri Tuhan dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan, dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan akan hidupnya, dan Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan dalam hidupnya, itu membuat sentuhan yang berbeda, dan itu membuat aliran kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saudara,
Kemarin kita sudah mendengarkan kita dilantik menjadi generasi yang terdahsyat. Mari kita cek, apakah kita terima itu hanya, oh ya, senang ya acaranya cuman bagus, firmannya bagus. Waktu kemarin Pak Yus kesini dia katakan, ayo terus kita ini ngangsu dari sumur, menggali terus. Karena kalau kita nggak pernah menggali dan kita tidak pernah mengingini akan firman itu dengan kerinduan hati yang haus dan lapar, kita tidak akan pernah dipuaskan. Dan itu hanya akan menjadi momentum, hanya akan menjadi momen yang lama-lama hanya akan menjadi monumen. Oh, pernah terjadi pelantikan generasi terdahsyat di tempat ini. Iya, saya ikut kebaktiannya, saya ikut streamingnya. Tapi engkau tidak pernah mengalami dan tidak pernah menjadi generasi terdahsyat. Tapi saat kita mengingini, kita menggali, dan kita mau, Tuhan, aku tahu aku gak mampu Tuhan. Sepertinya janjimu, firmanmu ini terlalu wow. Tapi ayo minta Tuhan, berikan kuasa Tuhan, jamah jubahnya, supaya aku mampu menghidupi akan firman ini. Itu yang Tuhan rindukan hari-hari ini. Tuhan pengen kita ini menjamah. Menjamah itu artinya kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Bagaimana mempunyai keintiman dengan Tuhan? Kita harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan pernah kita datang ke tempat ini, kita setiap hari berada di tempat ini, kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan tanpa kita menjamah juntai jubahnya. Itu akan membuat setiap penyembahan kita sia-sia. Karena saya percaya saat kita ada dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Saat kita benar-benar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saya percaya ada kuasa yang dialirkan. Bahkan saat engkau gak meminta, engkau dilepaskan dari setiap pergumulanmu, itu pasti terjadi. Saat kita menjamah dan saat kita menyembah dan menjamah akan juntai jubahnya, tanpa kita berkata-kata, kesembuhan itu akan mengalir, berkat akan mengalir. Tapi yang terutama adalah kita harus menempatkan Tuhan di posisi yang pertama dalam hidup kita. Kita mau baca dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 62. Lukas 9 ayat 59 sampai 62. Bisa ditampilkan? Ya, kita mau baca ya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Next. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Next. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Next. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, dalam cerita ini mengingatkan Tuhan sangat rindu kita menempatkan Tuhan di posisi pertama. Jangan pernah saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, tapi kita ada alasan, oh ya, saya akan menyelesaikan pekerjaanku dulu. Saat engkau disuruh untuk perpuluhan atau memberikan berkat untuk orang lain, kau berkata, oh ya, sebentar ya, saya mau beresin dulu hutang-hutang saya, nanti kalau saya sudah gak punya hutang, baru saya akan memberkati orang lain. Atau saat kau disuruh apapun itu, tapi engkau tidak langsung melakukan, tapi engkau mencari alasan kiri ke kanan dan engkau tidak pernah melakukan. Mari kita belajar, kita mau menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita.
Saya tahu gak mudah untuk melakukan setiap firman, tapi sekali lagi, hanya dengan kuasa yang dari Tuhan, hanya saat kita menjamah juntai jubahnya, ada kuasa yang mengalir dan memampukan setiap kita untuk kita boleh menjadi pelaku firman. Karena di sini dikatakan, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan pernah kita menoleh ke belakang. Jangan pernah kita tahu, oh kok enak dulu ya. Sekarang ini kita gak bisa ngapa-ngapain dengan keadaan pandemi seperti ini. Jangan pernah membatasi Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup melakukan semuanya. Kalau firman-Nya berkata ini lawatan harus sampai ke ujung bumi. Lawatan harus terjadi, ini adalah tuaian yang besar-besaran. Jangan pernah berkata, susah kalau pandemi seperti ini. Tuhan pasti membukakan jalan untuk setiap kita. Jangan noleh ke belakang. Tuhan percaya dan Tuhan berkata ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Tapi caranya kita harus intim dengan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.